Silakan Om Jack. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Terima kasih Om Irul, terima kasih teman-teman semuanya yang saat ini sudah bergabung dengan kita semuanya di dalam pengajian rutin kita setiap hari Ahad malam. Ya meskipun dalam kesibukan saya tahu persis teman-teman juga sibuk semuanya, tapi alhamdulillah tadi Om buat undangan buat kita. Meskipun itu ya jam 18 itu. Wah, alhamdulillah berarti ada pengajian gitu. Ya apa-apa, yang penting terjaga silaturahim kita. Kemudian di dalam silaturahim itu ada ilmu yang nanti insya Allah tetap bermanfaat buat kita semuanya. Dan ini nanti Om Mirul akan bicara tentang alam gitu ya, mulai dari alam gaib dan juga alam nyata begitu. Oleh karena itu, untuk menyingkat waktu, mau kita buka pengajian dengan baca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, izinkan saya akan membacakan beberapa ayat Al-Quran di dalam Quran Surah Al-Baqarah gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih. Kemudian yang berikutnya, monggo Om Irul, saya serahkan pada Om Irul. Ya, matur nuwun Om Jack. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mabadu. Ya, kita ngaji kali ini tentang alam ya, alam gaib. Sebenarnya disebut gaib itu sesuatu yang kita tidak tahu ya, tidak melihatnya. Misalnya dia tidak kelihatan ya, dia sedang gaib gitu ya, sedang gaib di depan kita gitu. Nah, di dalam alam ini sebenarnya banyak sekali yang gaib walaupun kita hidup bersamaan gitu ya. Jadi itu sebenarnya makna dari gaib. Saya akan share dulu screen ya. Ya, ini saya share screen dulu. Nah, ini gambarnya kan virus itu ya.
Jadi virus itu sebenarnya adalah makhluk tanda kutip gaib ya. Kita tidak pernah melihat ini adalah suatu model dan kemudian dia ada yang ukurannya bisa dilihat dengan mikroskop, mikroskop elektron ataupun mikroskop yang canggih itu ya. Sehingga yang tadinya itu gaib menjadi tidak gaib lagi. Tapi sebenarnya hanya sedikit yang pernah melihat virus kan. Kita mungkin cuman melihat dari foto atau bahkan cuman mendengar gitu ya. Jadi kebanyakan orang beriman kepada para ilmuwan ya bahwa ada virus berbentuk seperti ini. Nah, sebenarnya virus ini sendiri hidup di alam dia yang gaib bagi kita sebelumnya. Lalu dikuatkan dengan ilmu itu oleh Allah sehingga kelihatanlah si dunianya si virus itu. Nah, di dalam tubuh kita ini itu ada miliaran alien ya sebenarnya. Di mulut kita ada bakterinya, di kulit kita ada, di usus kita ada. Jadi kita itu sebenarnya banyak sekali bersimbiosa dengan makhluk-makhluk yang tanda kutip gaib yang nggak kelihatan. Sampai kemudian dibukakan ilmunya. Nah, saya ingin sedikit membahas tentang apa itu beriman. Gitu ya. Beriman kalau dalam pemahaman saya adalah mempercayai sesuatu karena sudah putus akalnya. Jadi misalnya kita ini memikirkan mengapa kita diciptakan atau hidup di dunia ini gitu ya. Ada yang mengalami kesusahan, ada yang mengalami keberuntungan seakan-akan gitu ya. Nah, penjelasan yang sulit sekali ini membuat akal kita putus. Nah, saat itulah sebelum kita gila kita beriman gitu. Tapi untuk sesuatu yang sebenarnya tidak membuat kita gila, ya jangan langsung beriman gitu ya. Maksudnya ada orang-orang yang pokoknya mengikuti orang lain aja. Dia beriman apapun yang disampaikan oleh orang lain itu. Tanpa dia berpikir. Itu di dalam Quran juga ditegur ya. Bahwa kita menanggung amal kita masing-masing. Gitu. Sehingga ketika di akhirat ada yang mengatakan saya mengikuti itu, ya, terus dia berlepas diri. Gitu kan. Jadi kita harus selalu menggunakan akal kita sebisa mungkin. Dan itulah yang ditugaskan oleh Allah kepada orang-orang mukmin gitu. Jadi menggunakan akal. Jadi untuk urusan-urusan yang terutama sifatnya duniawi, yang Allah itu memberi kita perangkat, itu seharusnya kita mengedepankan akal. Ya. Bukan mengedepankan iman. Sehingga sering ya keliru ya, menggunakan Quran sebagai basis dari sains. Ya. Itu tidak menempatkan pada tempatnya. Jadi Quran itu sebenarnya adalah untuk sesuatu yang memang tidak terjelaskan oleh akal, di mana disitulah kamu beriman. Nah, demikian pula tentang berita-berita tentang alam ini. Kenapa kita beriman dengan apa yang diberitakan oleh Quran? Ya karena kita meyakini bahwa Quran itu menjelaskan yang akal kita akan putus. Gitu. Kita tidak akan sampai akalnya, maka dijelaskan lewat wahyu. Sedangkan untuk urusan-urusan keduniawian, termasuk urusan-urusan masalah yang kemudian semakin kompleks di peradaban yang berkembang, Allah itu sebenarnya memberikan perangkat akal kita, baik akal yang fisik maupun kemudian akal jiwa ya, yang menjadikan kita sebagai yang disebut ulil albab ya, orang-orang yang pada akhirnya akan dikuatkan ilmu tentang dunia ini. Gitu ya. Jadi itu kira-kira tentang alam. Nah, kenapa kita sekarang memulai alam gaib itu dengan merujuk Quran? Ya, ya karena untuk urusan yang tidak bisa diselesaikan dengan akal, maka kita berpegang pada Quran. Ya. Bagaimana kalau kelak itu dunia yang gaib itu terkuak gitu ya? Artinya Allah memberikan ilmu gitu, sehingga kita punya teknologi untuk ya pada saat itu kita harus lebih yakin dengan yang Allah berikan ilmunya itu. Jadi keyakinan yang sebelumnya ya kalah dengan hukum-hukum Allah atau ilmu yang sudah dikuatkan itu. Ya. Nah, jadi kita akan mendiskusikan tentang alam ya.
Kita bisa bicara tentang jin, bisa bicara tentang malaikat atau yang lainnya, tanpa kita itu merasa ada ketakutan dan yang lain-lain. Karena ini sekedar membahas tentang alam. Nah, saya ingin cerita dulu tentang kisah orang sakti. Ya. Jadi di suatu zaman ada seorang raja yang kemudian bertanya, siapa yang bisa memindahkan singgasana? Berdirilah Ifrit. Ya, kita tahu kisah ini adalah kisah Sulaiman. Sulaiman ingin menunjukkan bahwa Allah itu maha gitu ya, kepada Balqis yang masih menganut keyakinan yang lain yang berbeda. Saya nggak mindahin, berdirilah Ifrit, saya bisa memindahkan sebelum engkau berdiri. Kemudian berkatalah seorang manusia ya, Ifrit itu kan dari golongan jin. Berkatalah seorang manusia yang mempunyai ilmu dari kitab gitu ya, diberi ilmu oleh Allah, saya bisa memindahkan sebelum engkau atau paduka berkedip. Dan benar, singgasananya Balqis itu pindah gitu ya. Bahkan belum sempat berkedip gitu ya. Artinya memindahkan benda fisik itu melalui alam gaib ya. Itu tidak hanya dimiliki kemampuannya oleh bangsa jin, tapi manusia pun kalau diberi ilmu juga bisa. Dan itu tidak aneh gitu ya. Itu wajar aja itu. Nah, itu kisah itu adalah tentang singgasana Balqis di serangan Namal. Berkatalah seorang yang punya ilmu dari Alkitab, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya. Artinya, pendukungnya Sulaiman itu, anak buahnya itu sakti. Tapi apa yang dikatakan oleh Sulaiman ini termasuk ujian, termasuk karunia di mana dia diberi tanggung jawab apakah dia akan bersyukur atau mengingkari. Jadi tidak untuk menjadi zalim gitu ya dengan kekuatannya itu. Dan barang siapa yang bersyukur maka sungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya, dan barang siapa yang ingkar sungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha mulia. Bukan Sulaiman loh yang bisa memindahkan singgasana, tapi seorang anak buahnya itu ya. Kisah yang kedua adalah sebuah kisah perjalanan yang membuat orang juga bisa menjadi gila. Gitu ya. Kisah seorang nabi mengatakan bahwa dia dalam satu malam melakukan perjalanan yang sangat jauh, bahkan menuju langit. Nah, kita tahu kisah itu kisah Rasulullah Isra Mi'raj. Ya. Isra Mi'raj itu hanya dalam satu malam. Gitu. Adalah perjalanan yang ditempuh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Nah, tidak masuk akal, sehingga tidak ada ilmunya kita. Sampai sekarang pun tidak ada ilmunya bagaimana itu bisa seperti itu. Maka kita kemudian menggunakan iman. Gitu ya. Mengapa? Ya karena memang banyak sekali ilmu yang belum dibukakan dan mungkin tidak dibukakan kepada kita. Jadi siapakah sahabat yang paling yakin imannya saat itu? Ya Abu Bakar As-Siddiq gitu kan ya. Karena dia melihat track record ya. Karakter Rasulullah, track record-nya tidak pernah bohong. Jadi ya percaya saja. Tidak masuk akal, ya percaya saja. Karena ini urusan gaib. Gitu. Ya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha. Wah, saya nggak percaya karena tidak masuk akal. Ya kamu bukan nabi gitu kan ya, dan kamu tidak diperjalankan. Jadi tahu diri bahwa kamu tidak paham. Bagaimana kalau tidak paham? Ya berarti memang tidak mengakui kenabian. Nah, yang menarik adalah kisah makhluk-makhluk di perjalanan. Siapa yang ditemui oleh Rasulullah di perjalanan. Ini juga bagian sesuatu yang bikin banyak orang kalau menggunakan akalnya yang belum sampai akan mengatakan ini berita yang bohong. Didatangkan kepadaku buruk, yaitu hewan putih yang panjang lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari babi. Nah, apakah benar benda itu seperti itu? Apakah itu adalah pesawat atau apapun? Tapi yang diceritakan oleh Rasulullah, yang dia lihat, yang beliau lihat itu seperti itu.
Nah, bagaimana makhluk itu bisa melakukan teleport gitu ya dari Mekah ke Masjidil Aqsa dan kemudian ke Sidratul Muntaha, itu di luar pengetahuan kita. Nah, bayangkan manusia sekarang saja mungkin akan putus akalnya untuk membayangkan perjalanan seperti ini, apalagi manusia zaman itu. Kata Rasulullah, maka saya pun menunggangnya sampai tiba di Baitul Maqdis, lalu saya mengikatkan di tempat yang digunakan untuk mengikatkan para nabi, kemudian saya masuk masjid, sholat 2 rakaat, dan seterusnya itu adalah kisah yang cukup menggemparkan gitu ya, menggemparkan seperti itu. Nah, kenapa sebenarnya Rasulullah bercerita tentang alam yang lain? Di langit pertama, Jibril naik bersama ke langit pertama dan Jibril meminta dibukakan pintu. Siapa engkau? Nah, ternyata bertemu Nabi Adam. Naik ke langit kedua bertemu Isa dan Yahya. Naik ke langit ketiga bertemu Yusuf. Naik ke 4 Idris, 5 Harun, ke 6 Musa, dan kemudian Ibrahim, dan kemudian ke Sidratul Muntaha. Itu hadis riwayat Muslim. Ya, tentu saja tidak masuk akal. Nah, kamu memang tidak diberi pengetahuan tentang itu. Tapi bagi orang-orang yang ya mungkin diberi sedikit ilmu untuk melihat alam yang lain, hal ini tidak tidak terlalu mustahil gitu, karena sebagian dari manusia ada juga yang mengalami menembus alam-alam yang lain. Seperti tidak herannya kita dengan komputer dan handphone saat ini, maka sebagian yang bisa menembus alam lain itu juga tidak heran ya. Tapi memang luar biasa Isra Mi'raj itu, karena bukan sekedar menembus alam biasa, tapi naik menembus langit-langit yang 7 lapis. Nah, jadi kita akan masuk ke bahasan makhluk dan alam dunia. Jadi Allah itu menciptakan banyak alam-alam, di mana di setiap alam itu ada makhluknya. Misalnya di alam langit itu ada makhluk namanya malaikat. Kemudian di alam dunia ini itu ada jin yang sekarang tidak bisa masuk ke alam langit karena ya tidak bisa menembus gitu ya. Mungkin dulu kalau kita mengikuti kisah penciptaan Adam, jin itu dulu masuk ke alam langit. Ya. Dan ada di alam dunia juga. Sehingga kalau saya menyimpulkan dari kisah penciptaan Adam, sesungguhnya makhluk yang mula-mula sudah menguasai atau ada di bumi itu adalah jin dan masih bisa menembus alam langit. Jadi dia bisa menembus ke berbagai alam. Tapi kemudian Allah menciptakan manusia yang akan ditugaskan menjadi khalifah. Nah, di titik itu mungkin jin juga bertanya, kok bukan saya gitu kan ya. Kok malah ini gitu. Nah, itu ya artinya jin itu malaikat juga pernah mengetahui alam yang dunia yang sekarang kita tinggali ini. Lalu Allah menciptakan manusia itu untuk diberi tugas sebagai wakil, mengelola gitu kan ya. Lalu makhluk yang lain ini, yang jin ini, yang kemudian diberi label ya sebagai iblis yang membangkang itu sudah tahu juga gitu kan ya. Cuman merasa bertanya mengapa kok manusia yang dijadikan khalifah. Artinya ada itu makhluk malaikat, makhluk jin, makhluk manusia. Seperti kita juga melihat binatang, tumbuhan, batu air. Saya meyakini bahwa di alamnya jin itu ada batunya, ada tumbuhannya, dan ada macam-macamnya. Ada benda-bendanya. Benda-benda yang gaib yang kita tidak bisa melihat. Sebagian orang bisa menembus, memindahkannya, atau sebaliknya. Gitu kan ya. Jadi tidak mustahil bahwa mendapatkan keris dari mana dan segala macam itu tidak mustahil. Itu alam-alam saja, itu berpindah alam ke alam yang lain. Dan di sana kalau kita mungkin mendengar tentang berbagai jenis jin, kok yang tampak di Indonesia kok kayaknya kayak serem kayak gitu, kalau di Eropa kok beda lagi. Boleh jadi dia bukan jin yang levelnya manusia. Boleh jadi dia adalah yang selevel binatang atau yang lainnya. Kan kita tidak tahu. Karena di sana itu bukan hanya satu, tapi banyak sekali makhluk-makhluk yang Allah bisa saja ciptakan, baik yang diberi nyawa, diisi dengan
nafs ya, dengan jiwa, seperti jin itu kan ada jiwanya. Atau yang tidak diberi nyawa, seperti batu itu kan ya. Gunung itu ada tanda kutip jiwanya tapi tidak diberi nyawa. Nah, bagaimana dengan setan? Setan ini sendiri ulama sudah sepakat, setan itu sebutan. Karena setan itu bisa dari golongan jin dan manusia, yaitu yang membisikkan keburukan, yang membisikkan was-was, kemudian membisikkan keburukan. Kalau di surat Anas kan menghembuskan was-was, keraguan-raguan di dalam hati. Keraguan itu apa? Ya tentang beriman pada Allah. Sehingga dengan demikian manusia yang tidak beriman itu kan kemudian bingung dan menggunakan hukum-hukum semaunya sendiri. Lupa dengan tugasnya. Nah, itu setan itu bisa dari golongan jin dan manusia. Sehingga di dalam Quran, makhluk yang paling sering dibahas itu adalah jin dan manusia. Pernah membahas juga malaikat, ada juga binatang dan tumbuhan, dan juga alam-alam itu yang batu, gunung, dan segala macam. Tapi tokoh utamanya itu jin dan manusia. Kenapa? Ini adalah makhluk yang lengkap dia itu. Jadi diberi jiwa, diberi nyawa, diberi fisik gitu kan ya. Bahkan diberi akal. Apakah jin diberi akal? Ya tentu saja iya, karena dia itu menanggung amalan juga. Dan ingatlah ketika kami beriman pada malaikat, sujudlah kamu pada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Nah, dia adalah dari golongan jin. Ini sudah jelas. Iblis itu dari golongan jin. Maka ia mendurhakai perintah Tuhannya, patutkah kamu mengambil dia dan turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku, sedang mereka adalah musuhmu. Amat berulah iblis sebagai pengganti dari Allah. Jadi ini pertanyaan yang memalukan sebenarnya. Kamu itu apakah mau menyembah iblis yang dia juga ciptaanku gitu. Levelnya itu cuma ciptaan juga itu. Berarti kan kamu menyembah makhluk lain gitu kan, yang sama-sama sepele gitu kan ya di mata Allah itu. Jadi itu yang dimaksud dengan pengetahuan kita diberitahu yang gaib ini supaya kita tidak keliru. Kita itu harus kepada Allah menempatkan jin ya nasibnya seperti manusia. Apakah semua jin itu setan? Tidak juga. Karena mereka juga beramal soleh juga, beriman juga. Nah, jadi kita masuk ke bagian nasib makhluk. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Artinya jin dan manusia itu punya amal soleh gitu, dan punya nasib bisa masuk surga, bisa masuk neraka, kan begitu. Mereka mempunyai hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami Quran, dan mereka mempunyai mata tidak digunakan untuk melihat. Mereka mempunyai telinga tidak digunakan untuk mendengar. Mereka itu sebagai binatang ternak bahkan lebih sesat. Ini kan sebenarnya ciri yang disebutkan untuk jin dan manusia. Ya, sama mereka diberi perangkat. Bedanya adalah tempat tinggal mereka di alam dunia maupun fisik yang diberikan itu berbeda. Apakah mengalami kematian? Ya jelas. Setiap yang diberi nyawa akan mengalami mati. Jin nanti juga mengalami mati. Nasibnya sama-sama terpuruk gitu dengan kita itu kan, dengan manusia. Nah, mari kita bahas beberapa alam yang jelas bagi kita. Yang pertama adalah alam semesta dunia. Allah itu menciptakan alamnya itu luas banget, dari yang mikro sampai yang makro. Ini adalah gambar galaksi Andromeda. Satu titik ini adalah mungkin banyak bintang ya, banyak bintang sehingga kelihatan dari jauh gugus bintang. Dan kemudian kalau kita pilih satu bintang seperti matahari itu sangat kecil, di situ ya mungkin ada planetnya. Wallahu alam, Allah itu menciptakan alam ini, apakah ini bagian dari kekhalifahan, ya tugas kekhalifahan manusia, atau sekedar diberitahu. Sekedar diberitahu. Contohnya begini, manusia itu diberitahu tentang alam virus. Gitu ya. Toh kita tidak mampu mengaturnya. Kita tidak mampu ternyata mengatur. Berarti itu mungkin bukan tugas kekhalifahan kita di situ, gitu ya.
Kita tidak bisa mengatur virus. Kita juga tidak bisa mengatur makhluk yang ada di Mars atau ada di Andromeda. Itu bukan urusan kita. Kita fokus tugas menciptakan, mengatur kehidupan di bumi gitu ya. Yang memang itu sampai Allah membukakan dengan ilmunya urusan kita ke yang lain. Ya. Itu mudahnya seperti itu. Di dalam alam yang sekarang sebesar ini itu mungkin ada banyak sekali tak terhitung alam-alam yang kita tidak tahu dengan makhluk-makhluk di dalam. Nah, sekarang yang fokus dengan yang berurusan dengan kita saja. Pertama adalah alam dunia yang bisa kita beramal, yaitu yang fisik begini kan ya, atau yang urusan-urusannya bisa kita atur. Yang kedua adalah alam barzah. Alam barzah itu belum akhirat itu masih di alam dunia itu. Tapi bentuk alamnya berbeda. Karena di saat itu, menurut yang kita imani, kita tidak diberi fisik. Jadi alam kubur adalah alam barzah. Barzah artinya batas, alam pembatas antara dunia dengan alam akhirat. Akhirnya belum ada. Akhirat itu istilah untuk alam yang nanti diciptakan atau terjadi setelah semuanya dihancurkan gitu ya. Tapi apakah alam akhirat itu alam langit? Ya iya, tapi yang disebut dengan alam akhirat itu yang nanti, yang akhir. Sekarang ini ada alam dunia dan alam langit sudah ada. Nah, si barzah ada di mana? Ya tidak tahu. Allah itu menciptakan yang namanya barzah di mana. Dia tempat jiwa kita itu nanti ada di situ. Apakah jin mengalami barzah juga? Iya juga, wong dia mati juga loh ya. Jadi urusan ada di mana barzah itu dia tetap disebut sebagai bagian dari tanda kutip ya alam dunia, tapi bukan yang menjadi tugas kekhalifahan kita. Dia itu adalah alam yang ada batas, nanti akan diciptakan lagi namanya alam akhir. Alam yang akhir. Maksudnya mereka yang telah wafat itu sekarang telah menjalani kehidupan baru. Nah, memang sudah jelas di dalam Quran itu. Yang meninggal itu ada yang mendapatkan siksa, ada yang ditidurkan, ada yang mendapatkan dibangunkan dan mendapatkan kenikmatan di kubur. Bahkan ada yang selalu bangun gitu. Maksudnya di surat Yasin itu juga diceritakan bahwa bisa melihat itu. Mereka tinggal Allah itu ngasih ilmunya atau ngasih kesempatannya atau tidak. Tapi yang jelas bahwa jiwa kita itu nanti memasuki alam yang disebut dengan alam barzah. Nah, ini kan diceritakan ada orang yang dari barzah itu pengen balik gitu. Pengen balik, tapi Allah mengatakan, ya, pengen balik karena menyesal agar aku kembalikan di dunia yang sekarang ini, agar bisa beramal soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Maksudnya dia tadinya lalai. Lalu dijawab, sekali-sekali tidak, kamu tidak akan dikembalikan ke alam yang fisik ini. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, maksudnya yang di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Ini cerita tentang orang-orang di alam barzah. Sampai dinding itu disibakkan, dibangkitkan istilahnya. Nah, itu kita masuk ke alam akhirat. Nah, pertanyaan adalah bagaimana nasibnya di barzah dan akhirat? Nasibnya di barzah itu ada pengaruh dari nasibnya apa yang dilakukan atau nasibnya di dunia. Sama seperti yang di dunia ini ada nasibnya yang terpengaruh dalam keadaan di alam rahim. Ya kan? Kalau karena sesuatu, karena musibah bisa saja kan berbeda ketika lahir ya, atau sebaliknya kalau kita dengan amalan itu diceritakan bahwa teman kita di barzah itu adalah amalan kita. Sehingga amalan kita itu nanti mewujud seperti makhluk. Ada yang mengerikan, ada yang gimana kalau kita di suatu tempat dan ditemani sesuatu yang selalu mengerikan gitu ya. Beda dengan sesuatu yang selalu indah gitu. Sehingga dikatakan amalan baca Quran atau Quran itu sendiri itu menjadi makhluk yang menemani kita di dalam alam batas tadi. Nah, setelah itu kemudian dihancurkan dan dibangkitkan semua, Allah itu menciptakan alam yang jauh lebih besar ya buat kita itu yang disebut alam akhirat.
Nah, di situ nasibnya adalah siapa yang soleh akan mendapatkan ganjarannya, gitu kan ya. Masuk surga itu karena rahmat Allah, tapi level surga itu karena kesolehan. Gitu. Dan tidak ada yang benci pada agama Ibrahim, melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri, dan sungguh kami telah memilihnya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh. Jadi sebenarnya ini menceritakan ada alam dunia, dan nanti akan ada alam lagi, di mana kita diberi fisik lagi, itu yang disebut dengan alam akhirat. Disebut dengan alam akhirat. Apakah diceritakan bahwa di barzah itu ada fisiknya? Kalau itu tidak jelas, yang saya tahu sih tidak diceritakan seperti itu. Tapi apakah bangun? Ya diceritakan ada yang bangun. Tapi apakah bangun tidak bosan karena kelamaan beribu tahun? Nah, ukuran waktu kita juga sudah tahu kan, bahwa waktu sangat relatif ya. Dan itu sudah sangat dimaklumi di dalam pengetahuan modern ini tentang waktu yang relatif. Nah, ini penutupnya. Sesungguhnya ya, latar kabunna tobakan antoba. Gitu. Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Jadi kita itu jiwanya ini menempuh dari satu alam ke alam yang lain. Yaitu untuk pengingat kita. Seperti itu. Nah, boleh dilanjutkan dengan membahas apapun yang terkait dengan gaib dan keanehan yang tadi mungkin sudah didiskusikan dengan Om Baruno tadi ya. Kalau kita memahami tentang makhluk, alam, dan ilmu gitu ya, semua itu bisa dijelaskan dengan konsisten. Konsisten. Cukup mudah dan konsisten. Ya, silakan. Mungkin ada pertanyaan. Ya, kita lanjutkan dengan ngobrol-ngobrol saja. Apakah akupuntur itu tadi apa tadi? Syirik. Ya. Jadi begini, mengapa kita itu kebanyakan ya, termasuk saya gitu ya, takutlah dengan jin. Itu karena tidak tahu. Teman saya yang tahu itu tidak takut. Kemudian kenapa ada saya takut dengan ular? Teman saya malah pelihara gitu ya, pelihara ular gitu kan ya, nggak takut gitu dia itu. Dia tahu dan diberi ilmunya gitu ya. Jadi kita takut karena kita tidak punya ilmu. Nah, kalau kita punya ilmu yang benar, itu kita jadi normal. Contohnya gini, saya takut dengan harimau. Tapi saya tahu harimau itu ada di hutan sana. Di kota saya nggak ada, jadi saya tidak takut. Jadi kalau kita tahu bahwa harimau itu membahayakan, apakah takut dengan harimau itu syirik? Jelas bukan. Jelas bukan. Itu seperti kita takut dengan ular, atau masih takut dengan lintah misalnya gitu ya. Tapi kalau kita pelajari, kita tahu ilmunya dengan benar, itu jadi normal saja gitu ya, biasa saja. Nah, demikian juga dengan ilmu kedokteran. Ilmu Allah itu luas sekali. Banyak yang kita tidak dibukakan. Bagaimana dengan dukun-dukun zaman dulu? Ya Allah ngasih ilmunya untuk cocok untuk saat itu ya tidak ada masalah. Tidak ada masalah gitu ketika yang pasti kita harus beriman, meyakini semua itu dari Allah. Ya. Nah, bagaimana dengan sihir? Beda lagi. Kamu sudah tahu itu sihir kan? Lalu ada peringatan kan? Ini bisa membuat kerusakan. Nah, itu beda lagi itu ya. Jadi bedakan antara kita ilmu, memahami ilmu, tahu atau tidak, kemudian kita menempatkan kekuatan itu sesungguhnya dari Allah atau bukan. Dari situ kita jelas, misalnya akupuntur. Saya nggak paham akupuntur, tapi setelah diamati, kalau ditusuk bagian sini, yang sana sembuh. Ya kita percaya saja, karena itu Allah ngasih ilmu itu. Ngasih ilmu itu. Kok ada ilham mengamati tanaman ini dipakai begini jadi obat. Sama saja itu. Perkara belum bisa menjelaskan, itu beda lagi. Nah, bagaimana kalau itu mengaku itu adalah dari jin? Nah, itu kamu tidak punya ilmunya kok bisa malah mengaku itu dari jin. Itu
Itu Allah aja ngasih. Bahwa kalau ditusuk di sini, di sananya sembuh gitu ya. Itu kan kayak internet aja, itu ada di sini kita lihat, di sononya bisa nyampe gitu kan ya. Tidak masalah itu sebenarnya. Ya, yang menjadi masalah adalah ketika kita itu berhubungan dengan ilmu-ilmu yang membuat kerusakan di muka bumi. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh itu. Jadi sihir itu membuat kerusakan. Bagaimana kalau tidak membuat kerusakan? Ya, pertanyaannya adalah mengapa kamu menggunakan ilmu itu untuk beramal soleh apa? Jadi begini ya, boleh nggak meminta kekuatan jin? Sulaiman juga bertanya, siapa yang bisa mindahin singgasana Balkis? Berkatalah Ifrit. Ifrit itu jin. Saya bisa, gitu kan. Maka disuruh-suruh. Kan yang nggak boleh itu adalah menuhankan atau menyembahnya. Kalau kamu bisa nyuruh lah, itu hebat itu. Kamu punya ilmunya itu, punya kekuasaannya gitu, seperti Sulaiman gitu kan. Tapi kalau kamu memohon-mohon terus dikasih syarat ngikuti gitu karena kamu posisimu lemah, nah itu kan yang dilarang kan di situnya. Sama aja dengan manusia kita itu memohon-mohon, menuhankan dia namanya Fir'aun, ya nggak boleh juga gitu ya. Kira-kira begitu sih ya. Jadi mudah sekali kita itu memahami fenomena alam. Gimana dengan orang bisa santet? Ya ada ilmunya. Tidak usah kita nafikan, itu memang ada. Pertanyaannya adalah, itu membuat kebaikan atau keburukan? Kalau keburukan, ya itu dilarang. Itu dilarang. Itu. Jadi untuk hal-hal yang gaib seperti itu, panduan kita kan Quran. Kita kembalikan ke sana. Dan itu jawabannya jadi jelas dan konsisten. Itu sih yang penting. Gimana misalnya ada pocong, misalnya begitu ya. Kita juga tidak tahu dia level yang seperti Ifrit gitu, yang atau level yang mohon maaf lebih kayak binatang gitu kan ya, kan kita tidak tahu itu. Kita tidak diberitahu ilmunya. Nah, terus gimana kalau tidak diberitahu? Ya kamu punya urusan apa ngurusi itu juga gitu kan ya. Wah, kalau takut gimana? Ya takutmu itu takut kayak tidak tahu aja, seperti takutmu dengan ular. Takut dengan ular kan tidak membuat kita jadi syirik ya. Kita takut karena tidak tahu, kita berlindung kan. Ya Allah, saya berlindung dari makhluk-makhluk yang bisa mencelakakan. Ya, ya itu. Terus dipelajari kalau memang ternyata selalu berurusan dengan ular, ya dicari penangkalnya. Kalau entah kenapa diberi kemampuan lebih sehingga malah sering melihat yang tidak sedap dipandang mata seperti itu, ya dipelajari. Saya dapat tugas apa di dunia ini sehingga Allah itu memberikan bakat itu. Jadi kita kembali lagi ke fungsi kita sebagai khalifah. Tidak ada yang perlu ditakutkan dan yang lain-lain. Itu makhluk biasa itu. Seperti kita aja. Seperti kucing, seperti apa, seperti manusia. Jadi normal aja gitu. Tidak spesial gitu. Ya. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan nggak? Gimana Om Baruno? Sudah terjawab belum Om Baruno? Ya, kalau kebetulan misalnya kita tidak menghadapi sendiri, mungkin kita masih bisa berpikiran seperti itu ya. Tapi misalnya ada anggota keluarga kita, misalnya kakak saya gitu, itu sakit, kemudian pada saat dia sakit itu ibu saya itu melihat ada bola api masuk ke rumah, ada sesosok makhluk masuk ke rumah. Nah, artinya kan kita melihat bahwa ini ada makhluk gaib nih masuk ke rumah nih. Nah, bagaimana kita kemudian mengatasi itu, menyembuhkan kakak saya, mencegah makhluk-makhluk gaib itu masuk ke rumah begitu. Nah, kan ada alternatif, kita ke orang pintar atau kita ke kiai. Nah, misalnya kalau di Jogja itu ke Ustadz Fadlan misalnya,
untuk kemudian diruyah. Atau itu satu ilmu ya. Kemudian atau kalau enggak kita ke orang pinter lah, Abah siapa itu, Abah Junaidi atau siapa, yang kemudian dia akan pasang misalnya gotri itu ya, pakai gotri itu di pojokan rumah. Pertanyaan saya, apakah dua cara itu tadi syirik? Sementara untuk melungakke upaya kita untuk mencegah makhluk gaib itu masuk ke rumah. Kayak gitu Pak Omrul. Terima kasih. Ya, kalau saya belajar dari para nabi. Pertama saya percaya makhluk gaib itu ada, ilmu gaib itu ada, ilmu sihir itu ada. Ya memang disebutkan kok di dalam Quran. Kalau kita nggak percaya lah, terus kamu mau beriman dengan yang mana gitu kan? Pertanyaannya kan adalah boleh tidak kita menempuh ikhtiar dengan cara seperti itu, ya. Nah, kita kembali ke usulnya kan, ke pokoknya kan. Pertama bahwa kita itu di setiap apa yang kita hadapi itu kan tiket amal soleh ya, tiket yang dihadapkan itu ya. Pertama kita sabarnya, kemudian sabar mencari obatnya. Nah, sekarang mencari obat siapakah yang benar gitu kan ya. Persoalannya ilmunya itu memang benar-benar ada. Jadi tidak perlu dinafikan bahwa kalau pakai dukun ini pasti tidak sesuai dengan Islam. Itu kan istilah kita. Di zaman Rasulullah itu juga pasti ada yang kayak gitu. Yang tidak bisa itu hanya pengamatan. Tapi tidak boleh kita yakini bahwa kita itu meminta pertolongan dari makhluk. Kita itu meminta dalam artian bahwa mungkin Allah memberikan jalan lewat itu. Kan sama, kita bukan menganggap bahwa obat itu yang menyembuhkan, tapi obat itu adalah jalan. Di titik ini, kita itu tidak jatuh ke syirik. Syirik itu adalah ketika kita menganggap pertolongan itu tidak dari Allah. Nah, sekarang siapa yang dipilih? Mari kita lihat lagi. Apakah orang itu membuat kerusakan atau tidak? Jadi kalau dia itu dukun, yang juga nyantet orang, yang juga itu dia melakukan ini itu gitu, yang membuat kerusakan, ya jangan minta tolong ke yang itu. Yang tidak boleh itu meminta tolong ke orang yang berbuat kerusakan. Tapi kalau dia itu orang yang memang diberi ilmunya, seperti yang di kisah Sulaiman tadi, dan dia menggunakannya adalah untuk kebaikan, ya kita meminta tolong ke yang itu. Ya kan? Ya misalnya begini, ada dokter sering bikin dan ngeracun orang. Terus kita minta tolong untuk berobat ke dia. Apa nggak ada dokter lain yang tidak ngeracun orang gitu loh maksudnya itu. Sama saja itu. Jadi ini misalnya ada dua orang pinter ya. Kita lihat orang ini berbuat kerusakan tidak. Oh ternyata tidak berbuat kerusakan. Terus kita dengan niat karena Allah, mungkin Allah ngasih ilmunya di situ. Terus kita ya bertanya, ya nggak apa-apa. Itu sama dengan minta didoakan, minta diobati, karena kita tidak tahu ilmunya. Tapi kita tidak pernah menganggap bahwa dialah sesungguhnya yang menyembuhkan. Dia itu perantara. Itu pendapat saya. Jadi apalagi saya dari dari keluarga lingkungan NU lah, biasa lah ya. Hal-hal yang berurusan dengan seperti itu biasa gitu ya. Tidak masuk di akal gitu kan ya istilahnya itu ya. Tapi saya meyakini itu hanya ilmu yang Allah tidak membukakan kepada setiap orang. Tapi ilmunya ada. Ya, kira-kira begitu Om Bar. Jadi kalau Om Bar yakin ini adalah orang yang tidak membuat kerusakan, dia memang nolong itu dengan cara yang baik begitu kan ya. Kemudian sesuai ilmunya itu dengan masalahnya. Ya, menurut saya kita ikhtiar. Mau ikhtiar juga belum tentu berhasil gitu kan ya. Tapi kita ikhtiar itu kan macam-macam. Ada doa, ada minta diberi petunjuk gitu, harus melakukan apa, diilhamkan seperti apa gitu. Itu sih ya. Ya itu lazim dan Islam itu tidak menafikan itu. Ada di Quran. Ada di Quran itu ilmu sihir. Ada di Quran itu ilmu gaib. Ada itu.
Ya, kita ya berpegang pada itu kan. Jadi ya nggak apa-apa. Kira-kira begitu. Ya. Mudah-mudahan menjawab, Om Bar. Kalau saya sih ya hal-hal yang kira-kira ada kegoiban, kalau kita belum punya ilmu yang tidak goibnya ya terus kemana lewat, ini namanya ikhtiar gitu kan. Tapi kalau yang sudah dibukakan ilmunya, seperti misalnya pengobatan virus misalnya gitu kan ya, Allah sudah membukakan ilmunya, maka jalan kita beramal adalah menempuh yang sudah dibukakan ilmunya itu. Oh, iya, iya. Saya jadi tertarik tadi Om Irul tuh menyadarkan satu hal itu. Kan biasanya kita nggak boleh minta tolong pada jin. Tapi Om Irul tadi bilang, "Lah kan Sulaiman itu juga minta tolong sama jin." Oh iya iya. Iya, oke. Tapi ini terima kasih Om Irul karena ini cukup mencerahkan bagi saya. Artinya kita ada sedikit petunjuk lah bagaimana kita harus menghadapi hal-hal yang sifatnya gaib itu. Terima kasih Om Irul. Nah, yang dilarang mungkin ya itu kan sihir dan jimat. Sihir dan jimat itu kan boleh. Kalau berobat, ruqyah dan segala macam, namanya juga lagi sakit kok gitu. Tapi kalau jimat meyakini sesuatu membawa keberuntungan. Oh. Ya, sejak kecil saya kalau di pinggir jalan ada yang nawarin ini jadi jimat lah, kalau ini nanti kalau naik angkutan pengen turun, nah itu harus turun nanti ada kecelakaan. Nah, anak kecil kan suka ditipu seperti itu ya. Jimat itu jimat itu nggak boleh gitu kan ya. Jimat itu nggak boleh. Ya. Tapi ya sekedar suka aja sih. Ya kalau kesukaan nggak apa-apa, misalnya, wah saya punya cincin ya senang, nggak apa-apa itu, nggak apa-apa. Rasulullah juga pakai cincin. Yang tidak boleh itu adalah ini membawa peruntungan. Nah karena di situ kita bisa tersesat. Kita nanti akan menganggap bahwa sial atau musibah atau keberuntungan itu bukan ujian atau bukan tiket dari Allah. Ini gara-gara saya lupa bawa jimat. Oh, saya pernah dapat WA Om Irul. Teman-teman sorry ya. Iya, nggak apa-apa. Ya. Saya tuh pernah dapat WA. Ini WA nasihat dari Syekh siapa Imam Besar Masjidil Haram. Nasihatnya bagus sih. Nasihatnya kamu harus gini itu bagus. Teman di bawahnya itu ada sepenggal kalimat yang mengganjil bagi saya, yaitu jika kamu tidak meneruskan WA ini, maka kamu akan mendapatkan keburukan. Tapi kalau kamu meneruskan, kamu akan mendapatkan keberuntungan gini. Saya tunjuk mikir, maksud iya sih takdir Gusti Allah kalau WA gitu ya. Iya. Ya gitu. Tapi itu artinya itu tadi ya podo wae karo jimat ya Om ya. Ya itu cara dakwah yang batil itu. Cara dakwah yang batil itu kayak gitu itu. Jadi ngancem-ngancem orang kalau nggak begini kamu nanti akan begini loh. Lo nggak seperti itu. Jadi ya. Sedikit nambahin. Ya silakan itu. Model hoax sing model berantai itu udah ada sejak dulu. Termasuk misalnya cerita ada orang yang bermimpi bertemu dengan penunggu Masjidil Haram yang bermimpi bertemu Nabi, terus wes cerita macam-macam, nanti akan ada peringatan ini ya. Terus baru bawahnya kalau tidak meneruskan maka akan dapat ke bencana dan sebagainya. Terus dia memberi contoh di bawahnya bahkan Perdana Menteri Pakistan butuh mendapat pesan ini dan mencampakkan, setelah itu dia dihukum. Bangsa ini ya, nambahin aja itu hoax berantai di surat berantai. Itu batil itu. Jadi gini, pokoknya kalau kita berurusan dengan hal-hal yang sifatnya menyangkut takdir, kita selalu mengingat kisah para nabi. Bayangkan, Yusuf itu bermimpi yang luar biasa dahsyat. 11 bintang matahari itu kan ya gitu kan ya.
Tapi nasibnya susah kan? Nasibnya susah, dibuang sama kakaknya, jadi budak, di penjara itu. Kita tidak bisa menafsirkan mimpi itu dan kemudian menghubungannya secara langsung. Itu tidak diberi ilmunya itu. Terus kita juga tidak tahu mengapa nasibnya Yusuf itu sampai jadi budak gitu kan ya. Padahal dia nabi akhirnya kan ya. Jadi hal-hal yang seperti itu, meyakini hal yang seperti itu membuat kita itu gelisah gitu. Itu yang Islam itu melarang. Kalau tidak ada ilmunya jangan. Termasuk memegang jimat tadi segala macam. Itu membawa keburukan bagimu. Tapi kita harus selalu begini. Ketika kita menghadapi sesuatu, kita selalu ingat, ini Allah ngasih tiket. Ini Allah ngasih tiket nih. Kamu sudah beriman nih. Tunjukkan amal solehmu dengan tiket itu. Di situ kemudian kita menempuh ikhtiar kan. Menempuh ikhtiarnya itu tidak masalah itu goib atau tidak goib. Doa itu goib istilahnya gitu kan ya. Tapi tujuannya terus ke siapa kita meminta itu yang harus kita perhatikan. Caranya itu harus kita perhatikan. Itu sih. Pendapat saya seperti itu ya. Jadi saya tidak ikut menyebarkan yang kayak gitu itu. Nanti kayak gini. Ini tujuannya apa ini? Beramal kok begini gitu kan ya. Beramal ngancem gitu kan ya. Loh, jangan-jangan itu batil. Itu ada hawa nafsu yang sudah muncul di situ. Dan hawa nafsu itu agak sulit ya. Si orang itu harusnya tahu yang melakukan. Ini hawa nafsu atau ini memang keinginan untuk beramal soleh. Itu tipis kadang-kadang kan ya. Apalagi menyangkut keyakinan. Yang disebut keyakinan itu paling sulit ya. Keyakinan itu macam-macam. Keyakinan kepada Tuhan, keyakinan politik, keyakinan medis, keyakinan. Pokoknya namanya keyakinan itu, namanya juga sudah yakin ya. Itu tanda kutip sudah putus akal atau sudah punya ilmunya gitu pilihannya. Nah, kalau yang karena sudah putus akal itu ngeyelnya berat itu. Ya. Yang sepele-sepele itu. Itu sih. Jadi biasanya orang yang pendek akalnya itu gampang yakin. Nah, di titik itu kalau urusan dunia dia banyak ditipu. Kita meyakini Quran itu, Quran sendiri menyuruh kita itu berpikir keras. Berpikir keras. Oh iya benar ya. Jadi yakin. Yakinnya karena berilmu, bukan karena sudah putus. Nggak usah mikir lah. Nah itu membawa keburukan juga. Kalau seperti itu. Ya, masih ada 15 menit. Mungkin ada teman-teman yang ingin cerita atau apa. Ya, kira-kira begitu ya. Jadi alam gaib itu sebenarnya nasibnya sama dengan kita. Di sana ya itu juga lagi pusing berpikir gitu ya, ada konflik, ada masalah, ada tugas gitu kan ya. Sama saja gitu. Karena memang seperti itu kita menempatkannya. Jadi kita itu netral gitu. Tidak menyepelekan tapi tidak juga menyepelekan dalam arti jadi sombong ya saya lebih begini. Apakah manusia itu lebih mulia dibanding jin? Ya kalau kamu beriman dan beramal soleh, kalau enggak, kamu lebih rendah dari binatang. Kamu lebih rendah loh. Jangan sombong dulu gitu. Kalau dikasih potensi, bisa saja kamu tadi jadi lebih rendah daripada binatang. Oke, kira-kira begitu. Ya, silakan. Om Irul. Oke. Ini kan persoalannya itu kan gini ya. Ini mungkin ya wis dari dulu kan selalu kita diberitahu kita ini tidak bisa melihat jin gitu ya. Tapi pertanyaannya apakah jin itu bisa melihat kita gitu. Alam kita yang berbeda gitu. Ini banyak yang berkembang seperti itu nggih kan nih di masyarakat gitu. Sehingga ada juga orang yang menyatakan kita itu kewalian dengan jin kalau kita bengi kono awan, nek kono awan kene bengi gitu loh. Sebenarnya kan kita harus kembali lagi ke Nah, ini pripun Om? Iya.
Kita kembali lagi ke Ya. Quran, karena hanya Quran yang kita yakini ya wahyu untuk berita-berita yang gaib. Sampai kita dibukakan ilmunya ya, kuantum fisik lah atau apa gitu ya. Mungkin suatu ketika bisa dideteksi ini dengan ilmu kuantum fisik gitu ya. Nah, kalau saya meyakini bahwa dunianya tersekat, mereka nggak bisa masuk ke kita kecuali dengan sultan ya, dengan kekuatan tertentu. Kita nggak bisa masuk ke mereka. Sebaliknya, kita bisa masuk ke dunia mereka kalau kita diberi kekuatan seperti Sulaiman. Ya, jadi hanya orang-orang atau hanya dari kedua sisi, hanya yang diberi ilmu dan kekuatan dia bisa menembus. Kalau yang enggak, ya gelap juga nggak ngelihat gitu. Sama saja itu karena tersekat. Kalau enggak nanti hidupnya susah mereka. Kemana-mana ya terganggu melihat kita, makin lama orang makin banyak gitu kan ya. Mungkin nggak nyaman juga. Betul. Sama saja pasti. Mereka juga punya tugasnya sendiri, mereka juga harus beriman dan beramal soleh. Kalau enggak, ya nasibnya di jahanam itu kan tadi seperti itu. Nasibnya sama. Jadi mereka itu sedang pusing dengan urusannya sendiri. Nah, ngapain ngurusi kita? Nah, yang ngurusi kita itu, yang iseng itu seperti kita yang ingin ngurusi mereka. Iya, sama itu. Nggak ada kerjaan. Atau kita yang suka ngurusi orang lain gitu, lupa dengan tugas masing-masing. Gitulah. Sama nasibnya. Nah, diceritakan dulu juga dalam Al-Jin gitu kan ya. Ada yang beriman dan kemudian menemui Rasulullah, dan Rasulullah diberi kemampuan untuk melihat kan. Menyatakan berimannya. Bahkan ada dalam satu hadis itu mendatangi Rasulullah mau membunuh jin lain karena jin lain itu kafir dan memusuhi Nabi. Minta izin untuk membunuh jin lain. Loh, ada itu. Terus rombongan jin yang mendengar ada. Tapi kan tidak nampak di keseluruhan orang. Terus belum tentu mereka melihat kita itu suatu keuntungan. Nah, buat apa juga? Buat apa juga? Sama seperti kita melihat mereka bukan suatu keuntungan. Nah, buat apa? Yang dilihat malah ternyata tidak enak dilihat mata gitu kan ya. Kan itu masalahnya adalah mata kita senang melihat bentuk seperti manusia. Nah, mungkin alam lain pengennya virus ya punya bentuknya sendiri gitu ya. Tidak menganggap bentuk kita yang paling bagus gitu ya. Mereka tidak melihat. Masing-masing itu ada kodok-kodarnya, ada alamnya masing-masing. Terus ada yang bawel atau ada yang iseng atau ada ya itu yang oleh Allah dicatat ini yang menjadi setan ini gitu kan ya. Membuat kerusakan itu. Iya, tapi tidak semuanya. Yang lainnya ya mungkin sedang mengurus dirinya sendiri, keluarganya, kemudian sedang beribadah, kemudian sudah dengan tugasnya masing-masing gitu, di alamnya sendiri. Virus itu kan juga sudah diberi tugas oleh Allah kan. Dia itu menjalankan tugas dia di alamnya itu. Lah, tugasnya salah satunya adalah ya mungkin memberikan tiket sabar atau musibah buat kita gitu kan ya. Tapi ya itu alamnya sendiri gitu loh. Bahkan kita tidak bisa mengaturnya gitu. Mengatur hanya sebagian lah ya. Kita kasih hand sanitizer atau apa itu kan mengatur, tapi kan tidak seluruhnya dalam kontrol manusia. Setiap alam punya makhluknya sendiri. Nggak apa-apa. Nah, kalau jin yang bisa mencuri informasi dari alam malakut, tadi kan Om Irul bilang ya, jin itu sekarang sudah tidak akan bisa nembus alam malakut gitu. Tapi ketika mereka bisa mencuri, itu informasi itu sudah ada sebelum mereka tidak bisa nembus alam malakut, atau mereka mencuri-curi saat ini pun juga mereka mencuri-curi gitu. Nah, kalau itu ada banyak pendapat lah ya. Jadi begini, manusia itu sebenarnya dari kolbnya itu bisa diberi isyarat. Kalau kolbnya itu bersih ya, dari Allah itu diberi isyarat, petunjuk kamu harus ngapain, dikasih isyarat itu ya. Mungkin ada, bahkan kita mengenal ada orang soleh yang bisa tahu ini tahu itu gitu, diberi isyarat. Nah, kadang-kadang isyarat itu diceritakan, lalu jin itu mendengar gitu. Atau
jinnya sendiri membisikkan di dalam hati kepada orang yang sebenarnya tidak cukup bersih kalbunya, isyarat-isyarat yang lain untuk menipu gitu kan ya. Itu ada. Itu yang iseng tadi, jin yang mengikuti jalannya iblis itu, yang memilih jalan untuk menghembuskan ke was-was dan membuat kerusakan. Itu sama dengan manusia yang membuat kerusakan. Ngasih info hoax, ya sama aja itu. Itu sudah dengar dari radio berita A, dia memberitahukannya B, gitu ada gitu kan ya. Ada itu. Jadi memang sebenarnya yang saya tahu ya, sebenarnya Allah itu bisa memberikan isyarat. Ya, cuman kita radarnya tidak peka. Kolbnya itu kotor gitu, sehingga nggak bisa menerima isyarat itu. Ya. Nah, jadi gitu, mereka itu juga nggak hebat-hebat. Ada beberapa yang punya kelebihan, banyak yang biasa saja gitu kan. Sama itu, Allah itu menciptakan makhluk itu dengan urusannya masing-masing gitu. Jadi kira-kira begitu. Mudah-mudahan dengan memahami dengan ilmu yang menurut saya lebih benar ini, kita bisa menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Wah, kalau begitu saya nggak perlu takut dengan tempat-tempat yang serem. Ya, coba kita dudukkan persoalannya sama dengan, kamu takut nggak kalau di suatu tempat itu ada ular? Ya kalau saya bawa ini, bawa itu, ya saya nggak takut. Sepatunya sepatu bot gitu kan ya, bawa tongkat itu nggak takut. Tapi kalau saya nggak pakai sandal terus masuk situ, ya saya takut juga gitu kan ya. Ya kita menempatkan ketakutan, menempatkan atau kenyamanan itu dengan ilmu yang benar. Dan itu bukan berarti syirik loh. Orang tuh sering, pokoknya kalau salah memahami yang gaib itu syirik. Loh enggak, syirik itu bukan itu. Syirik bukan itu. Ya, kira-kira begitu sih dunia tentang itu. Jadi dia makhluk yang di dalam Quran disebut jin. Kalau kata ulama gitu ya. Saya pernah dengar juga yang Quraisy Shihab juga bilang jin artinya yang tertutup. Yang tertutup arti bahasa Arab itu. Jadi dia tabirnya itu tertutup. Tertutup dari kita, ya. Tertabir. Apakah nanti kita bisa melihat? Loh, siapa tahu nanti dengan teknologi bisa. Tapi pertanyaannya buat apa gitu. Atau dengan ilmu tertentu seperti Sulaiman bisa, dan memang dikasih kuasa nyuruh-nyuruh kan, suruh sana, suruh sini, suruh bangun ini, bisa gitu, nggak apa-apa gitu kan ya. Tapi kalau kita tidak punya ilmunya, ya mungkin gajah bisa untuk membantu kita bawa balok kayu, tapi kalau kita nggak punya ilmunya ya jangan deket-deket gajah, mungkin ngamuk malah mencelakakan kita kan, itu hati-hati. Terus kita respect pada semua makhluk itu kita respect. Jadi dulu waktu kecil saya diajari babi dengan anjing itu kotor, najis, kan betul seperti itu ya. Sehingga kita itu menghina binatang babi dan anjing. Tapi sekarang beda, kita harus menempatkan mereka makhluk Allah juga. Kita tetap respect bahwa saya tidak mau berurusan dengan itu, bukan berarti saya menghinakan. Allah itu istilahnya apa ya? Menciptakan makhluk, kadang buruk rupanya, tapi bukan untuk kita hina. Jadi itu kehendak Allah aja, suka-sukanya Allah. Allah kan bilang bahwa anjing itu, babi itu jangan dimakan, kan gitu. Kenapa? Ya nggak kenapa-napa, tapi kita respect. Loh, kita boleh nggak membunuh binatang? Boleh, karena kamu khalifah. Khalifah itu kayak raja. Tapi pertanyaannya, kamu harus bertanggung jawab. Ketika kamu membunuh atau menternakkan atau apa itu ya, kamu harus bertanggung jawab. Raja juga bisa membunuh budaknya. Pertanyaannya, si raja membunuh budak karena apa? Gitu. Ya, menempatkan dengan ilmu yang lebih sesuai lah. Nah, kembali ke Quran. Mudah-mudahan ini tidak jadi takut kan? Kalau di Al-A'raf 179 tadi itu disebutkan ini ya Om, kebanyakan neraka nanti diisi oleh jin dan manusia, gitu kan? Ya, mereka yang yang menggunakan punya mata tapi tidak digunakan untuk ini gitu kan. Nah, pertanyaan saya, kenapa setan tidak disebut di situ ya Om? Karena setan itu sifat, itu label.
Kalau kita sebutnya penjahat lah gitu. Oke. Manusia itu ada yang penjahat, tapi bukan penjahat itu artinya semua manusia, bukan. Jin itu dan manusia ada yang jadi setan. Ya tidak semuanya. Ya. Kira-kira begitu. Itu yang sering keliru karena sejak kecil kita diajari hati-hati ada setan. A'udzubillahi minasyaiton itu diterjemahkan setan itu sebagai makhluknya, bukan. Makhluknya itu jin dan manusia. Jin dan manusia. Setan itu labelnya. Hati-hati ya, kamu berlindung dari penjahat ya, dari garong misalnya gitu kan ya, itu kan. Bukan kamu berlindung dari manusia ya, lo bukan. Ada manusia yang jadi garong, tapi kita berlindung dari garong bukan dari manusia. Kira-kira begitu sih. Itu menurut saya satu definisi yang baru saya pahami juga waktu saya mahasiswa itu. Oh, kayak gitu ya. Selama ini saya salah memahami gitu kan ya. Setelah itu ya lebih netral. Maksudnya enggak ada perasaan takut begini begitu, enggak. Apalagi tahu nasibnya sama. Sama. Dia juga lagi pusing itu. Hari ini juga cari makan mereka. Cari makan loh. Mereka nggak dikasih eternal energy, nggak cari makan juga gitu kan. Mereka ada komunitasnya, ada saling bunuh, ada ribut, ada ini, ada yang beriman, ada yang sholat, sama gitu. Cuman kehidupan mereka itu ditabir sehingga disebut jin. Jin itu yang tertutup. Kira-kira begitu sih. Terus kita perlu nggak urusan dengan mereka? Ya kalau tugas amalmu tidak ada urusannya, nggak usah. Nah, gimana kalau saya diberi kemampuan tertentu? Mungkin kamu punya tugas khusus. Mungkin kamu punya tugas khusus. Seperti Sulaiman kan diberi tugas khusus sebagai raja itu. Nabi-nabi yang lain tidak berurusan. Tidak berurusan. Ibrahim malah diganggu, tahu, oh itu kamu iblis ya, gitu kan ya. Tahu loh. Berbentuk manusia, entah itu apa bisa melihat atau bagaimana. Tahu. Dan wajar saja di dalam kisah di Quran itu seperti kejadian yang biasa saja. Kejadian yang biasa saja. Karena memang ada urusannya saat itu. Itu amalannya kan. Iya. Betul. Kira-kira gitu. Ya. Kalau saya kebetulan tidak peka. Makanya saya lebih senang mempelajari alam gaib yang ilmiah gitu ya. Kenapa sih ada kuantum komputer itu caranya gimana gitu kan ya. Itu saya lebih senang itu. Ketika saya mempelajari makhluk-makhluk yang gaib itu, saya sekedar supaya saya itu lebih netral. Ya saya kadang lihat di YouTube itu yang syuting inilah, Ustadz ini sekarang yang dari Cirebon itu, nah ini lihat juga gitu kan, karena teman nunjukin. Terus yang orang Medan itu yang suka nyorot-nyorot jam 2 malam gitu kan, ya kita lihat gitu. Karena sering lihat, oh kayak gitu toh, ya sudah gitu. Karena tahu jadi, oh kayak gitu ya sudah. Jadi tidak surprise lagi. Surprise. Nah, ya itu cara saya sih. Saya takut dengan lintah itu sejak kecil. Kalau pramuka itu saya, lintah itu kayak apa? Belum pernah lihat, jangan-jangan nempel di kaki saya gitu kan ya. Jalan-jalan ke gunung, masuk ke sungai gitu. Akhirnya suatu ketika saya berobat pakai itu. Dan sejak itu saya tidak takut. Lintahnya saya taruh di lidah, ditaruh sama dokternya ke lidah gitu kan. Jadi ekstrim sekalian gitu. Ekstrim dua lagi. Terus kayak gitu tuh. Ternyata itu pengobatan ala Ibnu Sina atau siapa gitu ya, tapi Muslim kok itu. Itu saluran ke jantung itu paling dekat yang jalurnya itu ke lidah. Dan benar itu kalau digigit itu selama mungkin 1-2 jam itu darah ngucur terus itu, waduh. Betul. Ya itu, terus badan jadi panas itu. Ya itu, tapi sejak itu ketakutan saya yang dalam bayangan itu kita ciptakan sendiri, itu berkurang drastis. Karena saya tahu, oh kayak gitu toh. Kalau kayak gitu ya sudahlah gitu kan ya. Bukan berarti kemudian saya cari, kemudian saya tempel-tempel, ya enggak juga. Oh itu ternyata itu disuruh
gigit juga nggak gigit-gigit dia itu, kayak bingung gitu loh. Terus malah kita dilukai sedikit baru oh kayak gitu toh, jadi tidak seperti bayangan saya, nempel terus nyedot, enggak juga. Pancing. Iya, jadi ternyata itu Herodin medicine itu bener gitu kan. Dipakai sebagai obat dia itu. Nah, kayak gitu juga pengetahuan kita tentang alam gaib. Kalau kita itu pelajari untuk tahu, dudukkan dengan benar, maka itu bisa mengurangi ketakutan kita, bisa membuat kita jadi lebih netral, bersikap lebih adil gitu kan ya. Enggak sedikit-sedikit ini salahnya setan gitu kan ya. Enggak ada, setan itu ya sikapmu itu sendiri gitu kan ya. Tapi ada enggak yang bisikin? Ada. Ya ada. Kan yang nakal ada kan memang. Tapi ya kita menempatkannya adalah ya itu amalan dia ya. Dia sendiri nanti masuk jahanam itu gitu kan. Kita jangan ikut-ikut. Tapi kita tidak bisa playing victim. Saya korban karena setan gitu kan ya. Enggak juga, itu kamu udah dikasih ilmu. Itu jin dan manusia. Dan kemudian yang disebut itu adalah yang membuat meniupkan was-was itu. Ya, mudah-mudahan gitu. Dukun apa itu kan masalah sosial. Ya. Tapi tadi kan kita sudah tahu bukan masalah dukun atau tidaknya atau ilmunya. Dia dengan ilmunya itu selalu berbuat kebaikan atau kerusakan. Kalau membuat kerusakan, jangan minta tolong ke dia. Jangan minta tolong. Iya. Itu kamu aneh kamu. Kamu minta tolong pada orang yang berbuat kerusakan. Itu kira-kira gitu. Tapi memang di pedalaman itu memang macam-macam Om. Ya. Ada dukun yang memang dia dukun pengobatan, itu ada. Ya. Dan kalau kepala suku misalnya itu biasanya sebagai kepala suku dan juga sebagai dukun pengobat itu wajar gitu. Tapi ada juga yang pernah saya temukan itu dia dukun pengobat, tetapi dia juga praktek santet gitu. Jadi dua-duanya ya dipakai gitu. Ya. Nah ini yang tadi kategorinya parameternya dari Om Irul adalah kalau dia melakukan juga apa namanya kefasikan atau melakukan keburukan, berarti kan kemudian itu yang ditinggalkan gitu. Meskipun dia juga ada sisi baiknya, misalnya dalam hal pengobatan dia tahu gitu. Tapi ada sisi-sisi lain gitu. Kalau yang saya temukan kalau di pedalaman begitu biasanya. Ya saya nggak tahu ya mereka praktek seperti itu mungkin juga eman-eman kalau hanya pengobatan ya sudahlah aku ya iso bangsa nyantet iso akhirnya kemudian praktek di situ praktek kayak gitu. Ya. Nyambi gitu. Nah bagaimana ya, kalau jadi seperti itu. Kalau kita di pedalaman dan yang bisa ngobati cuma itu, yaitu kasusnya darurat itu. Ya. Kasus darurat itu. Ya. Ya kita berharap Allah itu ngasih ilmu. Kan Allah ngasih ilmu juga tidak tanpa maksud. Iya. Ya. Memang di zamannya atau di situasinya yang ada adalah ilmu tanda kutip yang kita sebut dukun. Gitu. Padahal disebut dukun itu karena dia adalah ilmu yang tidak modern, yang tidak ilmiah lah ya, tidak bisa dibuktikan secara eksperimen. Ya. Nah ya, tapi ya itu di setiap zaman itu ada dan itu adalah jalan untuk mengobati. Ya diterima. Bagaimana kalau misalnya santet dilawan santet? Ya boleh gitu. Wong itu ilmunya kok. Ilmunya. Bukan ilmunya loh yang membuat ini, tapi tujuannya. Jadi begini ya. Ketika Harut Marut itu yang mau mengajarkan sihir itu, kan dia bilang, iya, ini ilmu ini bisa menceraikan suami istri, bisa ini, gitu kan? Dia memberitahu. Ya. Nah, apakah kalau misalnya ada orang yang punya ilmu itu, entah kenapa ya Allah ngasih ilmu seperti itu, tapi digunakan untuk menangkal, nah, ya Allah alam itu tidak itu. Yang kita perhatikan adalah dia menggunakan ilmunya untuk apa. Ilmunya seperti pisau kan. Pisau bisa untuk membunuh, bisa untuk motong sayur gitu. Ya kalau saya sih mengamati ini ya kisah para nabi.
Jadi kita ketika melihat satu kasus, Nabi ngasih contoh seperti apa? Oh seperti ini. Ya udah, jangan diikuti. Oh ya sudah. Oh ternyata yang bagian ini masih boleh. Ya kembali ke ininya sih. Karena agama itu seharusnya menjadi solusi peradaban, bukan menjadi beban. Ya, setuju. Ya, gitu Om. Jadi kalau ini ya cari mudah-mudahan ada. Dan ada kok ustadz-ustadz yang punya ilmunya dan berbuat kebaikan. Iya. Nah, tambah kalau memang kita sudah tahu ilmunya secara medis, ditempuh dulu jalan itu. Ditempuh. Karena para nabi melakukannya juga. Rasulullah juga berobat. Nabi Ayub juga berobat. Mereka manusia pilihan dan berobat gitu kan ya, sebagai jalan amal soleh, karena tiket yang dihadapkan adalah tiket sakit kan, untuk bersabar. Dan itu untuk menunjukkan bahwa Nabi itu ya manusia gitu, sisi manusianya dikedepankan juga kan gitu ya. Iya. Iya. Supaya tidak terkesan bahwa Nabi Muhammad itu kayak bukan manusia. Ya enggak ya, tetap manusia supaya menunjukkan itu kan kepada para sahabat dan juga manusia yang lainnya. Ya kadang-kadang kita betul malah gini, ada paradoks. Rasulullah itu ditunjukkan ada lemahnya juga itu. Misalnya beliau nggak bisa, tidak formal ya, itu pro kontra itu, tidak bisa baca tulis kan. Ya. Tapi itu ternyata menjadi satu bagian dari bahwa kalau misalnya kitab Bhagavad Gita gitu ditulis oleh Resi gitu, kita tahu dia punya ilmu, maka bisa dari pemikirannya sendiri kan dia. Betul, ya. Misal seperti itu. Kemudian Rasulullah itu sakit gitu kan. Sehingga kita tahu bahwa ada amalan itu berobat. Bayangkan kalau kita pengennya itu adalah Superman gitu ya, nggak pernah sakit gitu. Nggak ada ilmunya nanti. Ya ternyata berobat juga gitu. Jadi menunjukkan yang esensi itu bahwa kenabiannya itu adalah ketika beliau itu menyampaikan Quran. Jadi saktinya itu. Ya. Baik, udah jam 9 lebih. Iya. Om Dok mau bicara dulu, Om Dok? Ya, Halo? Sambil istirahat kayaknya Om Dok. Buatan, ampun buatan. Ngomong rumah ke. Soal demit lo merasa nganu ya napa nggih? Nek soal ngomong soal demit merasa dirasani. Iya. Kayak ngomong ke kula lek kanca-kanca kan ya ora kepenak. Om Yok barang mesti gampang tersinggung nek ngomong ke demit ini. Saya yang tertarik ngomong. Lagi waduh iki kanca demit setengah mulai niku jedul. Anu Om Wiru. Iya. Saya yang tertarik atau penasaran ya apa ya no pelet segala macam dan sebagainya itu. Ya kayak gitu cah wedok atau cah lanang sehingga mudah atau bisa membuat lawan jenis itu terkintil-kintil. Hal kayak gitu itu. Nah, onten kalau nyuwun, loh malah nyuwun. Iya. Ya jelas ada itu. Ada ya? Iya kan ilmu Allah itu luas kan. Terus hukumnya gimana? Nah, kalau kita bicara hukumnya, menyemir rambut saja supaya kelihatan muda, itu dilarang tanda kutip ya. Berarti kita sudah tahu kan. Apalagi pakai sihir gitu. Itu sihir ya Om ya? Saya menyebutnya ilmu sihir sih, karena kan dulu pernah kita bahas waktu ada Jen Hani waktu itu. Oh iya. Ciri sihir itu instan. Ciri doa tidak tahu kapan terjadinya dan dikabulkannya. Kalau dia instan, mantra itu, ya, nah itu termasuk. Nah di situ kan ujiannya adalah dia cenderung, dia punya kecenderungan menuju ke keburukan. Saking gampangnya itu, saking gampangnya menjadi menjadi cenderung ke keburukan.
sama ya, kekuasaan, kekayaan itu kan ujian yang membuat cenderung ke keburukan. Makanya tadi Sulaiman ketika bisa ada anak buahnya bisa memindahkan itu, dia langsung ini ujian bagiku apa bersyukur atau tidak. Ya, karena bayangkan dia punya kekuatan anak buah yang seperti itu. Tolong pindahin itu, tolong pindahin itu. Lo kan terus bisa zalim dia kan. Minta ini, minta itu, nyuruh ini, nyuruh itu. Nah, itu semua Tanya, yang Kak. Terus maaf untuk kalau kita misalnya kena ilmu yang kayak gitu misalnya. Terus untuk mengantisipasinya gimana? Untuk ngilanginnya gimana? Oh, oke. Ya, itu kan kita saya tidak punya ilmunya. Jadi tanya pada yang bisa gitu ya, yang bisa. Pertama kan yang sulit itu adalah memverifikasi ini adalah sihir atau tidak. Kita kena sihir atau tidak. Kita sendiri sebagai orang yang biasa kan tidak tahu. Dokter saja kalau diagnosa penyakit kan belum tentu cespleng juga kan. Diagnosanya baru level diagnosa ini, belum ini. Nah, sehingga kita mungkin boleh saja bersangka, tapi tidak meyakini itu sebagai satu keyakinan final. Bisa saja itu bukan sihir, bisa saja itu sakit biasa. Ya zaman dulu kan juga orang kena flu atau kena sakit dikira kena santet. Padahal ya kena infeksi terus meninggal gitu kan ya. Itu yang perlu tetap kita pelajari. Ya pertanyaan itu, apakah benar itu adalah karena hal gaib? Ya kalau, nah bagaimana kita boleh tanya nggak ke orang yang kira-kira ngerti? Kalau yang saya bayangkan sih ya, kita bertanya itu bagian dari diagnosa, tapi kita tidak yakin 100%. Karena bisa jadi juga diagnosanya salah itu. Karena namanya gaib itu kan sulit dieksperimenkan. Ada si ini ngasih musibah di sini ya, wallahu alam kita nggak tahu. Maka yang biasanya tengah-tengah dilakukan adalah kita berikhtiar untuk sembuh, gitu ya. Tapi tidak perlu berpikir untuk balas atau apa gitu. Takutnya ternyata kita salah sangka, kita yang kemudian berbuat kezaliman. Jadi kita cuma dan katanya iya. Ya siapa? Sorry. Ya Nabi Ayub tidak pernah menyangka bahwa dirinya kena sihir kan? Ya sakit aja dan dia berusaha untuk sembuh. Ya. Nggak nyari-nyari ini siapa sih ini ngerjain saya orang kaya kok tiba-tiba jadi miskin terus jadi hancur ininya rumahnya, anak saya mati semua. Itu kan nggak ada keluhan seperti itu. Berobat aja dan bertahun-tahun nggak sembuh gitu. Itu kalau melihat kisahnya ya, kisah orang-orang soleh. Itu pendapat saya seperti itu. Ya, makasih Om. Dan kalau kita misalnya mau ngirim pengaruh atau sihir gitu pun kalau orangnya lebih kuat malah itu sihirnya balik lagi sendiri ke kita itu. Oh gitu katanya. Iya. Maksudnya kita jadi jatuh. Saya pernah. Oh, jadi jatuh cinta pada diri kita sendiri gitu. Iya. Bukan, misalnya kita ingin membuat seorang lawan jenis jatuh cinta sama kita, kedanan sama kita misalnya gitu ya. Tapi ternyata dia ilmunya lebih kuat, ilmu agamanya atau ilmu sihirnya juga lebih kuat, kita malah harus balik ke kita, malah kita yang jadi kedanan sama dia. Malah jadi kita tersiksa. Loh, awalnya sudah kedanan kan? Sampai ngirim-ngirim ke seperti belum, dia kita pengen bikin lawan jenis kedanan sama kita kan gitu. Tapi ternyata dia ilmu agamanya kan dia puasanya lebih kuat, sholatnya kuat, tirakatnya kuat gitu. Itu malah balik ke kita malah ganti sing kedanan sama dia padahal kita mungkin sebenarnya nggak seneng sama dia kan jadi kayak gitu. Ya itu mungkin yang terjadi pada Luna Maya sama saya gitu. Tapi ya saya sih cuma menduga-duga saja ini. Saya yakin 100% salah. Iya. Ya betul sih. Jadi memang pertama kita menghilangkan prasangka buruk. Tapi ya, kita boleh berhipotesis mungkin saya sakit yang sifatnya gaib. Sehingga memperbanyak sedekah, kemudian berdoa. Ya itu boleh. Atau mungkin tidak sengaja mengganggu wilayahnya jin mana gitu ya. Itu kan dulu pernah itu anak pramuka itu dulu. Gara-gara apa itu lubang atau apalah begitu ya Om Israfil. Ya ada yang kayak gitu tuh ada.
motong pohon gitu kan ya. Ya. Ternyata ada urusan gitu. Ya itu bisa, apalagi kayak Om Jok gitu ya ke Kalimantan di Ya. daerah yang masih kayak gitu. Ya wilayahnya jin itu bisa saja kita salah. Ya. Pernah itu Om. Jadi pas bawa satu regu itu, maaf ada mahasiswi itu yang ini baru menstruasi. Nah, terus kemudian dia itu buang pembalutnya itu di sungai. Wah, sudah wis tadi ribut itu. Diganggu juga, sempat diganggu. Diganggu dan diganggu. Angel itu marine. Ya, iya. Ya seperti itu sih. Ya. Itu wajar, itu ada makhluk lain sama. Iya. Jadi kita memang harus respect ya, respect tapi tidak ini. Kalau dengan yang jahat ya kita harus memusuhi. Ya dengan orang yang jahat pun kita memusuhi. Tapi kalau dengan yang biasa-biasa saja ya jangan kemudian cari musuh gitu. Ya, kira-kira begitu sih. Oke, sampai di sini. Gimana Om Aswin? Jadi kita aja tanya terkait dengan kita relasi kita dengan jin tadi Om. Iya. Tadi jin sebenarnya kan ya sifat-sifatnya kan mirip dengan kita ya, cuma zatnya aja yang berbeda ya. Iya. Nah, artinya kan ada yang baik, ada yang usil, ada yang ya kayak kita lah gitu. Iya. Nah, kalau bagaimana kita sebenarnya menempatkan diri kita terhadap jin itu ya, misalkan gini. Kan saya ini kebetulan kan sering pindah rumah ya karena terus saya kadang-kadang kalau saya masuk rumah baru itu saya selalu mencoba untuk menempatkan saya tidak di bawahnya dia gitu. Ya. Jadi saya kadang-kadang masuk rumah itu saya ya sambil pertama tentunya saya kan uluk salam gitu ya. Ya. Yang kedua saya seperti membuat perjanjian ini ya sepihak gitu kan. Saya juga nggak bisa ngelihat dia gitu kan. Gitu kan. Pokoknya saya mau menempati rumah ini gitu kan gitu. Tolong jangan diganggu saya gitu. Kalau kamu ganggu saya kamu akan saya usir. Padahal saya nggak bisa ngusir juga gitu kan. Tapi di situ saya menempatkan diri saya itu di atas dia bukan di bawah dia. Ini gimana Om Nirul? Apakah memang harus seperti itu atau bagaimana kita? Menurut saya benar. Menurut saya benar. Kan kita yang punya hak di rumah itu. Rumah itu yang bangun kan bukan dia, tapi manusia kan. Iya. Iya. Beda kalau kamu kita rebutan gua atau rebutan pohon gitu ya. Beda itu ya. Tapi kalau rumah lah yang bikin kan kita. Dia yang nebeng itu. Nebeng ya. Iya, jadi saya yang berkuasa di rumah ini. Saya pernah juga itu di Jatiluhur sana. Kerutuk saya bilangin, udah jangan ganggu, terus hilang. Ya ini aja ada yang mungkin ban putih itu pengen nyoba-nyoba gitu kan ya. Dia lagi belajar ilmu untuk menembus gitu ya. Mungkin kan pengen coba-coba gitu. Kletuk-kletuk bunyi apa gitu. Itu sebenarnya ya karena begini, dulu saya pernah belajar sama guru silat lah gitu ya. Dia bisa melihat itu. Yang level tinggi itu nggak mau berurusan dengan kita. Lah dia itu malah mencari, dia baca surat jin, mulai muncul yang bentuknya aneh gini-gini sampai akhirnya yang berbentuk manusia tersalam. Assalamualaikum, salam. Kenapa baca ini gini? Oh saya cuma pengen kenalan. Udah selesai. Jadi yang level tinggi itu nggak mau berurusan dengan kita, nggak mau. Ya mungkin yang muncul di awal-awal itu malah yang energinya lebih rendah lah atau apa gitu. Yang kurios juga kok kita kayak gitu kan. Mungkin ya. Ya wallahu alam gitu. Levelnya itu apakah itu ada yang sifatnya punya jiwa seperti manusia atau ada yang seperti kucing, saya juga nggak tahu gitu kan. Ya mungkin kalau kita ini binatang juga pengen tahu gitu kan, binatang juga kurios kan gitu ya. Iya. Tapi yang levelnya tinggi, kalau kata guru saya itu, nggak mau berurusan dengan kita. Nggak itu. Urusan masing-masing gitu. Iya. Nah, kalau sudah ganggu kan beda. Ya ada kucing ganggu di rumah kita usir juga kan. Ya itu hak kita. Oh, ini rumah saya kok, ini rumah saya. Tapi beda kalau kita masuk hutan. Mungkin itu rumahnya dia. Kita tamu.
Terus ini enggak kita kan lebih kuasa, enggak boleh begitu. Respect itu kan tidak boleh sombong kan terhadap semua makhluk juga kan. Jadi ya urusan masing-masing. Tapi kalau diganggu, nah beda. Diganggu. Saya itu tidak berniat mengganggu. Kalau saya salah, ya karena saya tidak tahu. Itu harus ditegaskan di awal. Ya kalau di pramuka ya suka ngomong kayak gitu ya. Nggak tahu itu mungkin kalau Om Rudi mau pipis atau apa gitu kan. Kan Rasulullah juga bilang begitu kan. Tidak boleh kencing itu ke dalam lubang misalnya gitu. Karena di situ ada makhluknya. Entah itu binatang atau yang lain, tapi terganggu itu. Kita itu harus respect gitu. Respect. Ya, kalau di rumah kita ya silahkan, itu rumahmu. Kalau kamu lagi keluar kamu respect gitu ya. Itu kalau saya melihat ya Allah juga menciptakan tidak main-main kan, ada makhluk-makhluk itu. Dan Allah itu yang kemarin saya melihat di mana ya. Allah itu membuat makhluk yang buruk rupa. Tapi bukan untuk kita tertawakan. Beda ya. Allah itu ingin menunjukkan kekuasaannya membuat makhluk yang bentuknya aneh-aneh. Tapi bukan untuk kita tanda kutip tertawakan menghina ya, bukan. Jadi ada paradoks tuh. Nah, kok dibikin? Ya Gusti Allah memang ingin menunjukkan kekuasaannya kok gitu. Tapi kita respect gitu. Sehingga kita respect dengan anjing. Ya itulah kenapa ada kisah membantu anjing diampuni dosanya gitu kan. Karena secara kemakhlukan itu ya semua itu makhluk Allah itu. Secara hukum, nah itu urusan beda lagi. Ada najis, ada haram, itu beda lagi urusannya itu. Ada ikan boleh kita makan, ada ayam boleh kita sembelih, itu ada hukumnya itu. Kira-kira biar anjing kalau apa ya. Ya kita yang punya rumah itu. Om Asmin yang punya rumah itu. Ya bilang begitu aja ya. Bagus, benar itu. Saya yang menempati rumah ini. Saya waktu pindah rumah juga singop lah. Baca Quran. Baca Quran terus pengajian terus ringan gitu. Ya mungkin dia tahu diri. Saya sebenarnya nggak ngusir Om, tapi kalau mau tinggal silahkan. Oh iya, di ujung atap atau di pojok toh, ya boleh aja. Atau di kebun. Jangan ganggu gitu. Iya, memang betul begitu. Betul. Tidak ada masalah, karena memang kita penguasanya atau pemiliknya di situ. Dan dia tahu juga, dia tahu itu bangunan ciptaan manusia. Apakah mereka punya teknologi dan yang lain-lain? Wallahu alam. Tapi yang jelas mungkin di sana tidak ada komputer gitu kan. Wallahu alam ya. Tapi saya tidak tahu gitu ya. Atau bikin pesawat terbang buat apa? Mereka mungkin nggak punya kebutuhan itu. Ya mungkin bagi manusia dunianya lebih indah dunia kita. Manusia. Tapi bagi kambing, dunia kambing lebih indah daripada dunia manusia. Kita masing-masing itu diberi alam lah, tanda kutip gitu ya. Iya. Oke, ini udah jam 9:30, kita akhiri dulu ya. Om Jack, silakan Om Jack. Terima kasih Om Irul, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah bergabung, dan insya Allah nanti kita lanjutkan tanggal 20 ya, 20 hari depan itu. Ya. Karena Om Israr tidak bisa ngisi, mungkin Om Doni ya, insya Allah ya. Ya, Om Doni ya. Yeah. Baik. Matur nuwun, dan mari kita akhiri dengan baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Matur nuwun semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.